Jepara Cerdas menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Jepara. Lebih baik kalau secara mental, moral, pemikiran itu lebih baik, itu yang kita bicara jangka panjang, maka harus disiapkan dari sekarang. Apakah ada keinginan untuk sana? Ya, masyarakat yang nanti menilai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, selamat sore. Selamat sore Pak Andang, apa kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Dinda sehat ya? Sehat, alhamdulillah juga Pak. Kami dari tim Ngonsen Deka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kami diberikan kesempatan untuk sowan di kantornya Bapak. Ini sebuah kehormatan buat kami karena diberi kesempatan ini. Yang kami lihat adalah sosok Bapak Andang ini benar-benar kegiatannya sangat banyak sekali. Selain Bapak ini adalah seorang anggota DPRD Jawa Tengah, juga di sini di Kabupaten Jepara ini juga seorang ketua partai, seorang ketua Kadin, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang menjadi kesibukan Bapak tiap hari. Dan dari masyarakat Kabupaten Jepara ini sebenarnya penasaran Pak, pengen ngerti gitu, karena Bapak ini mungkin susah untuk ditemui, susah untuk diajak audiensi atau apa yang mereka sebetulnya pingin banget gitu. Di sini loh Pak, kami sangat penasaran seperti apa sih Bapak bisa membagi waktu begitu ya, membagi waktu antara kesibukan ini sehingga terhandle semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga orang semua di Kabupaten Jepara ini merasa nyaman gitu kalau berbincang-bincang dengan Pak Andang ini, merasa oh terlindungi, oh terayomi gitu sebagai sosok seorang tokoh yang luar biasa. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya, memang ini sudah menjadi pilihan hidup. Jadi kita ini berguna, setiap langkah itu didedikasikan, diabdikan untuk masyarakat. Mengenai pembagian waktu, sekarang ini kan memang kita sudah masuk di era di mana komunikasi, koordinasi itu bisa dilakukan di mana saja, dengan segala peralatan yang alat komunikasi yang modern, yang digital. Jadi masalahnya paling tidak kita bisa selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan berkait dengan kegiatan sebagai anggota dewan, sekarang ini kan juga infrastrukturnya juga sudah baik, sehingga tidak jauh Jepara Semarang, koordinasi antara pekerjaan di bisnis, kemudian organisasi, dan juga di pekerjaan sebagai anggota dewan. Kita dibantu dengan orang-orang yang cukup profesional, sehingga masing-masing sudah paham dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Kegiatan yang Bapak Andang lakukan terutama di Kabupaten Jepara ini sangat keren dan luar biasa, seperti ada acara sepeda santai yang Bapak laksanakan. Kemudian ini kita juga menoleh ke kegiatan triathlon. Ini sangat bagus banget gitu kalau buat masyarakat Kabupaten Jepara, dan ini adalah kegiatan yang sangat mendunia begitu Pak, mengenalkan kota Jepara juga kepada masyarakat luas begitu. Seperti apa sih Pak, kok kenapa Bapak sampai tercetus ide-ide yang sangat cemerlang ini? Seperti apa itu awalnya? Ya, ini kan sebetulnya kita bicara pada konsep yang agak besar, bahwa kalau melihat dari sisi kami sebagai ketua Kadin dan juga sebagai pengusaha yang pengen pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Jepara itu menjadi lebih baik. Menurut kami ini ada 3 hal utama sebetulnya yang menjadi potensi di Kabupaten Jepara. 1, ekonomi kreatif dan UMKM. Nah, ini
untuk menuju ke sana banyak hal yang mestinya bisa dilakukan. Triathlon ini adalah salah satunya, karena triathlon ini di samping itu sport tapi juga mengandung tourism. Nah, potensi yang kedua di Jepara ini di samping ekonomi kreatif dan UMKM yaitu wisata. Kan? Wisata tidak harus dimaknai sebagai tempat wisata, tapi sesuatu yang lebih besar lagi. Bagaimana potensi daerah ini bisa menjadi satu daya tarik dinikmati oleh masyarakat di luar sana untuk masuk ke Jepara. Kita butuh agen-agen untuk memperkenalkan Jepara. Salah satunya melalui triathlon. Yang ketiga, untuk mendukung dari apa yang tadi sudah di poin nomor 1, nomor 2, nah, nanti akan berefek lagi pada yang namanya investasi. Nah, ini untuk juga kita melihat bahwa Jepara ini kan di posisi paling pojok ini. Maka harus ada investasi yang masuk untuk mengembangkan Jepara. Nah, bisa dilihat bahwa potensi alamnya besar. Ketika investasi masuk, sumber daya alamnya ini bisa dieksplorasi. Iya, Pak. Nah, ada laut, kan, ada pemandangan yang indah, ada potensi sumber daya yang bisa. Nah, triathlon ini hanya salah satunya. Dan alhamdulillah bahwa triathlon yang waktu itu mulai dilaksanakan sudah sampai 4 kali ya dalam 4 tahun. Ini bisa memberikan efek yang luar biasa. Turis datang, bisa meningkatkan mengetahui potensi yang ada di Jepara, mereka berolahraga, memperkenalkan alam Jepara. Nah, ini hanya salah satunya. Kita pengen potensi-potensi yang lainnya itu dikembangkan. Pengembangan potensi-potensi di Jepara seperti apa sih Pak itu? Ya, di Jepara dengan garis pantainya yang panjang, ya kan? Dan di garis pantai ini adalah banyak sekali komunitas-komunitas sumber daya yang ada di situ. Desa-desa banyak berkembang di situ. Kita juga tahu bahwa banyak desa, potensi desa di Jepara ini sangat banyak. Mulai masuk ke kota Jepara ada industri kuliner. Masuk lagi ada industri kerajinan dari gerabah dan juga dari rotan. Kan? Masuk lagi ada monel. Masuk lagi ada kain troso. Kemudian ada masuk lagi kita punya potensi durian. Iya betul. Ya kan, durian di Jepara. Iya. Masuk lagi di wilayah masuk ke Jepara kita ada industri mebel. Nah, sampai ke garis pantai. Nah, ini potensi-potensi ini kan sangat besar. Nah, kita tumbuhkan dengan potensi yang besar ini bagaimana itu menimbulkan efek meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat, kan? Dengan apapun. Nah, di Jepara ini ada industri mebel, ya kan? Kayu sisanya ini bisa dibuat produk-produk kreatif yang bisa juga dijual, sampai limbahnya bisa dijual. Betul. Ya kan? Ada industri troso, yang itu kemudian menginspirasi menjadi kearifan lokal, pakaian daerah dan sebagainya. Tidak hanya di Jepara tapi juga di daerah lain. Nah, hal-hal yang demikian ini yang mesti kita coba untuk eksplorasi, untuk berolahraga di sini itu didukung dengan matahari yang bersinar cerah, dengan angin yang spoi-spoi di wilayah pantai, udara yang masih alami, dengan udara yang masih segar dan seterusnya. Ini mereka akan menjadi inspirasi sendiri. Bahkan mereka menyampaikan bahwa ini masuk ke Jepara ini, masuk melihat pantainya, ini Bali kedua ini. Ya kan? Keren banget ya. Nah, ini kan sesuatu. Dan ini mesti harus dieksplorasi karena butuh sentuhan-sentuhan supaya masyarakat juga menikmati itu, mereka yang datang juga semakin menikmati. Di sini mungkin selain triathlon yang Bapak laksanakan itu tadi, mungkin ada branding dengan cara lain, ide-ide yang mungkin belum Bapak atau mungkin ada rancangan-rancangan atau rencana ke depan untuk membranding Jepara dengan wisatanya yang luar biasa yang tadi Bapak sebutkan, seperti apa Pak kira-kira? Ya,
Banyak sekali kita akan bicara, misalkan kita harus membranding. Kita sebetulnya sudah punya brand yang beberapa waktu sudah diinikan dengan branding Jepara Mempesona. Iya. Nah, ini harus diartikan dalam arti yang luas, ya kan? Bukan hanya potensi ini dikembangkan, namun untuk mengembangkan potensi ini kita harus memberikan kemudahan masyarakat. Infrastruktur, suprastrukturnya harus disiapkan. Ya, ya. Nah, ini yang menjadi PR. Ya, betul. Ini harus saling berkait, siapa bertugas di apa yang harus dikerjakan, dan seterusnya ini betul-betul harus ditata. Ya kan? Nah, ini ketika kita membranding Jepara, maka tugas besar ini harus berbagi. Semua potensinya harus ada. Di Betul. Jepara, kalau saya melihat kenapa kami juga antusias mengembangkan Jepara ini, orang Jepara ini saya amati adalah mereka yang senang berkumpul, ya, berorganisasi. Organisasi di Jepara ini sangat-sangat dinamikanya sangat kan. Di situ potensinya bisa saling berkait, semuanya bisa mengeksplorasi, saling mendukung. Nah, ini adalah tugas bagaimana potensi yang ada ini saling mendukung menjadi bola salju yang besar. Tapi potensi ini ketika kemudian tidak tertata, ini juga kadang-kadang akan menjadi potensi perpecahan yang luar biasa. Membedah program yang sudah ada, kemudian kita berbagi tugas, berbagi rasa dulu, bahwa kita, kalau orang berbagi rasa itu mestinya kita nanti akan melihat bahwa rasanya itu sama. Dengan rasa yang sama ini kita nanti akan bicara. Ketika kondisinya sekarang, oh ini masih kurang manis, nah, maka dari hasil itu akan bicara siapa yang menyediakan mencari gulanya, siapa yang mengangkut gulanya ke daerah, siapa yang mesti harus meramu dengan minumannya, dan seterusnya. Nah, ini harus disatukan. Nah, kembali ke infrastruktur tadi juga kita akan bicara itu, siapa mengerjakan apa, siapa yang memetakan tugasnya di satu sisi, apa yang menjadi tugas di sana. Nah, ini komunikasinya mesti ada kolaborasi, sinerginya, ya. Mau kita bicara pentahelik, quadrohelik, dan seterusnya itu dalam suasana yang positif. Iya, Pak. Bicara soal sinergitas sekarang, kami tertarik dengan yang sekarang Bapak geluti ya, sinergitas dari masing-masing. Seperti tadi Bapak menyampaikan kita harus duduk bareng, dari masing-masing tokoh juga kita harus selalu rembuk-rembuk begitu untuk membuat atau menjadikan Jepara ini selangkah lebih maju atau 2 langkah lebih maju, 1000 langkah lebih maju, termasuk juga dengan infrastruktur. Di sini kita pengen tahu, Pak, sinergitas seperti apa sih, Pak, ini dari masing-masing itu tadi, harus bagaimana begitu? Nah, sebetulnya simpulnya ini harus lebih erat lagi. Nah, ketika simpulnya ini bisa lebih erat, kita kan tidak bicara mengenai primordial golongan, kelompok, warna politik, dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah bicara sinergi dalam satu kesatuan bahwa kejeparaan ini yang menjadi utama, nah, mau dibawa kemana Jepara ini kan? Ya, gitu. Dan masing-masing ini harus menyatukan langkah di situ. Nah, setiap tindakan itu harus bersumber pada sesuatu yang sudah menjadi keputusan bersama. Nah, keputusan ini kalau di pemerintahan kan sudah jelas bahwa kita punya visi misi pimpinan daerah. Nah, dari visi misi pimpinan daerah ini akan dijabarkan pada program-program kegiatan. Program-program kegiatan ini harus saling mendukung, bergotong royong. Apa yang dikerjakan di pemerintahan yang paling kecil, RT, RW, tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, dan juga di tingkat nasional. Nah, ini kan harus selalu bersambung. Dasarnya apa? Dasarnya adalah visi misi yang dijabarkan pada program kerja. Program kerja ini harus
bicarakan bersama. Nah, ini Visi misi pada program kerja ya. betul. Nah, visi misinya ini kan nanti harus dijabarkan di program kerja. Ya. Nah, kami misalkan kami di Kadin kita membawa misi para pengusaha di mana di dalam melakukan kegiatan ini kita juga butuh dukungan, ya kan? Seperti tadi di awal saya sampaikan, kita mau membangun, meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif. Yang kedua, kita bicara mengenai bagaimana pariwisata sebagai ikon unggulannya Jepara. Ini menurut saya nih, saya lihatnya di situ karena ini potensi besar. Ketiga adalah investasi. Nah, ini kan sambung harusnya. Bagaimana regulasi dibangun untuk mendukung apa yang menjadi visi misi ini, kan? Iya, Pak. Regulasinya, kalau regulasi ini bisa mendukung, saya yakin semuanya akan bekerja bersinergi dengan enak sekali, gitu, lebih nyaman. Bagaimana peraturan? Ketika kita berinvestasi, aturannya ini mendukung enggak? Ya. Infrastrukturnya mendukung enggak? Maka ketika program itu dijabarkan, jalan menuju ke Jepara ini harus nyaman sehingga orang datang mau berwisata itu masuk ke Jepara tidak capek dulu. Ya kan? Sekarang hotel, restoran sudah sangat berkembang. Ya kan? Tinggal kebijakan bagaimana kebutuhan dari mereka yang datang ke Jepara ini bisa terpenuhi. Ini memang sesuatu yang tidak mudah. Hanya mungkin gampang dibicarakan tapi tidak agak harus memikirkan satu pemikiran besar ketika di pelaksanaannya. Jangka panjang. Ya, tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita bicara jangka panjang, maka harus disiapkan dari sekarang. Betul. Karena kalau kita tidak siapkan itu, ya kan, pemerintah boleh berganti. Ya kan, kita juga di organisasi seperti Kadin, asosiasi juga berganti. Ya. Tapi ketika landasannya itu kita sudah tata, sudah kita atur, masing-masing nanti tinggal melanjutkan, menambahi. Kalau ada sesuatu yang kurang atau yang tidak sinergi, tidak sejalan, bisa dievaluasi. Kalau kita melihat seperti yang Bapak Andang sampaikan tadi, bahwa masyarakat Kota Jepara ini suka berorganisasi, suka berkumpul gitu, dan mereka itu punya ide-ide kreatif. Mereka itu punya sesuatu yang dibuat begitu, gebrakan-gebrakan yang sangat keren untuk Kota Jepara. Dan di sini mungkin ide dari Bapak tadi sebagai PR bersama untuk ke depan membangun Kota Jepara sebagai Jepara kota pariwisata, kota budaya dan lain sebagainya. Kayaknya dari ide-ide dari masing-masing organisasi masyarakat yang suka berkumpul, suka berdiskusi. Dan di sini kita menggandeng semuanya begitu. Dari Bapak Andang sendiri sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan hal itu dari dulu sampai sekarang, dan terbukti infrastruktur pelan-pelan terhandle meskipun belum merata ya Pak untuk Kabupaten Jepara. Untuk kedepannya semoga ini yang utama, mungkin pertama adalah infrastruktur dulu. Ya, dan itu butuh percepatan. Percepatan, betul. Dan ketika kita bicara percepatan, ya kita harus membangun satu komunikasi yang jauh lebih efektif. Oke Pak Andang. Nah, ini harus betul-betul dibangun. Kami juga penasaran nih Pak Andang, untuk menuju tahun 2024 ya, sekarang kita menyinggung soal itu karena memang ini lagi gencar-gencarnya masyarakat Kota Jepara ini menunggu-nunggu sosok Satrio Paningit yang keren dan luar biasa untuk Kota Jepara ini. Kira-kira dari Bapak Andang sendiri pribadi untuk menuju 2024 seperti apa Pak? Ya, kalau saya, pendapat saya, siapapun itu yang nantinya kita bicara menuju ke 2024, saya masih tetap berpendapat bahwa dasar-dasarnya, kan, program apa yang pengen dicapai oleh Jepara itu disiapkan dari mulai sekarang. Mulai sekarang. Bukan oleh person-person yang nanti mungkin akan bicara siapa yang nanti pengen memimpin, bukan. Startnya mulai sekarang ini. Ya, tapi pemerintah sekarang ini yang ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, siapapun teman-teman di organisasi yang tentunya
sebetulnya ini semuanya kan akan mendukung ke pemerintah. Itu disiapkan dari mulai sekarang. Jadi tatanan apa yang mau dilakukan itu dasarnya sudah ada dulu dari sekarang. Siapapun yang memimpin nanti akan bisa melihat bahwa yang mau dicapai apa. Sekarang kita baru sampai di mana, kemudian apa yang mesti diperbaiki itu tadi. Apa yang tinggal dilanjutkan, ditambahi dengan sesuatu yang lebih baik, kan gitu. Sehingga kita juga memberikan landasan pada siapapun yang akan membangun Jepara ini, kerangkanya ke situ. Ingat bahwa tadi yang pengen saya sampaikan 3 hal yang menurut saya ini menjadi unggulan dari Jepara itu ada satu kata kunci. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, ini jadi apapun yang sudah ditentukan itu ditambahi dengan satu pemikiran dasar bahwa investasi yang masuk itu juga mesti harus mendukung kearifan lokal. Pariwisata yang nanti akan dibangun, ya kan? Pariwisata yang dibangun bukan tempat wisata, sekali lagi bahwa itu adalah sebuah turisme, sehingga masuk ke Jepara dimanapun itu, dimanapun orang berhenti itu adalah tamasya. Sudah takjub gitu ya. Itu adalah tamasya. Masuk ke gang ada yang dilihat bahwa inilah Jepara, ada sesuatu yang menjadi daya tarik. Dan satu hal ini harus dimulai kayak tadi dari RT RW. Artinya apa? Membangun dari desa. Potensi ini semuanya ada, sehingga secara satu kesatuan orang datang ke sini. Ini mungkin akan bicara. Kita mungkin bulan depan harus balik lagi nih ke Jepara, karena kemarin saya belum sempat melihat itu. Ya kan itu. Saya belum sempat melihat ini. Itu. Nah, ini faktor-faktor inilah yang mesti harus dilakukan. Semua hal yang dilakukan itu akan menimbulkan nilai ekonomi baru. Makanya kita akan coba dan kita dorong di Jepara ini sekarang sudah ada komite ekonomi kreatif. Yang kebetulan saya juga menjadi salah satu penasehatnya, dan kami yang menggawangi juga ketika peraturan daerah mengenai ekonomi kreatif ada dari Jawa Tengah itu dibuat. Kami juga ada di situ, komite ekonomi kreatif ini, dan itu harus ditindaklanjuti dengan aturan-aturan teknis yang mesti harus dilakukan. Karena di Jawa Tengah ini kita sekarang sedang mendorong supaya peraturan gubernurnya jadi bukan hanya kita mengatur sesuatu yang besar tapi tidak tahu apa yang mesti harus dilakukan. Ya, itu Pak. Ya kan gitu. Peraturan daerah itu adalah sesuatu yang besar. Untuk melakukannya, sekarang apa yang mesti dilakukan, siapa yang melakukan, itu melalui aturan-aturan teknis seperti peraturan kepala daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan seterusnya. Di Jawa Tengah ya peraturan gubernur. Iya Pak Andang, tidak membuat peraturan besar tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan dari sosok Pak Andang ini saya setuju banget, salut banget ide-ide dari Bapak Andang ini, dari mulai kalangan bawah sampai di provinsi sampai tingkatan nasional. Pak Andang ini semuanya rata gitu, mengamatinya rata gitu. Saya setuju kalau misalnya 2024 Bapak Andang ini mencalonkan diri sebagai bupati. Seperti apa Pak? Sesuai dengan tupoksi masing-masing apa yang bisa kita kerjakan. Apakah ada keinginan untuk sana? Ya, masyarakat yang nanti menilai. Oke. Dan kita ini kan menjadi petugas dari masyarakat untuk mengawal kita diberikan di tugas yang mana, kan seperti tadi masing-masing harus siapa melakukan apa, bertugas di mana, yang lainnya harus mengerjakan apa, kemudian apa yang mesti harus dilakukan. Samar banget, ya. Tapi bagus banget gitu. Nah, jadi kita harus bahwa ini akan sangat baik kalau tempatnya di sini, yang ini di mana gitu. Masing-masing punya tugas. Nah, ini mari kita bersinergi. Jepara khususnya menjadi landasan bahwa Jepara itu ke depan mau apa, kan gitu. Mau seperti apa, mau dibuat seperti apa. Bukan keinginan orang per orang, tapi inilah keinginan dari masyarakat Jepara. Mestinya kan itu. Siapapun yang menjabat, entah itu di sisi eksekutif, legislatif, tokoh yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, mestinya harus mendukung itu.
ya kan? Bukan masing-masing dengan programnya sendiri, melakukan sendiri, kemudian keluar dari situ tidak akan mengerucut pada satu tujuan yang sama. Pemimpin ke depan mungkin harus ngerti itu. Jepara cerdas. Seperti apa sih Pak pemimpin seharusnya yang nanti mimpin Jepara supaya menjadi kota Jepara yang cerdas gitu? Ya. Menurut saya kalau Jepara cerdas ini kan bukan untuk pemimpin ya. Namun Jepara cerdas ini harus diruntut sekali lagi dari mulai apa yang menjadi keinginan masyarakat Jepara. Ketika kita bicara pemimpin adalah pemimpin yang cerdas, adalah pemimpin yang bisa ngudari atas apa yang diinginkan oleh masyarakat, paham apa yang dimaui oleh masyarakat, kemudian melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya di pemimpin dimanapun untuk bisa menjadikan itu menjadi sesuatu yang realis. Jepara cerdas itu adalah satu konsepsi di mana setiap apa yang menjadi program itu dilaksanakan sesuai dengan keinginannya. Oke. Iya. Ya kan? Oke. Program A yang dilakukan itu adalah penjabaran dari A. Bukan kadang-kadang hari ini ada di jalur A, besok kita bicara jalur B, di jalur C, ya kan? Apa yang kita lakukan kemudian justru dasarnya yang dirubah, bukan apa yang kita laksanakan sesuai dengan dasarnya, ini tidak akan nyambung. Nah, cerdas ini juga mestinya ke semua pihak, ya kan? Pemerintahannya cerdas, bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyarakatnya juga cerdas, mampu dan mau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kepemimpinan sehingga dia akan mendorong ke situ, kan? Kompak berarti. Karena kompak, masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Masyarakatnya mendorong pemerintah untuk melakukan tujuannya. Ya, pemerintah mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat dan mewujudkannya dan dikembalikan ke masyarakat sebagai sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Baiklah Pak, ini keren, luar biasa, saya salut banget. Kira-kira Jepara ke depan harus seperti apa Pak? Jepara ke depan harus mulai kembali ditata. Dan seluruh komponen masyarakatnya mesti harus mencoba untuk menyatu. Tidak mudah, tapi juga bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Jepara itu religius. Iya. Artinya tokoh-tokoh agama ini mesti juga harus menyatukan diri. Bagaimana membuat religiulitas Jepara ini menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Jepara. Ya, Jepara ini juga kreatif, membutuhkan satu keinginan dan konsepsi bersama dari pelaku-pelaku kreatif, menghasilkan bahwa kreativitas itu bisa menghasilkan kecerdasan, kepandaian, dan juga menghasilkan peningkatan di ekonomi. Lebih baik kalau secara mental, moral, pemikiran itu lebih baik, itu yang menurut saya itu adalah mencerdaskan masyarakat Jepara. Hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Andang, semoga Jepara ini terwujud apa yang seperti Bapak Andang sampaikan tadi. Jepara religius, Jepara kreatif, Jepara cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.